Hello Gunners, welcome back to my subtema VA video anak Arsenal. Seperti biasa di subtema VA ini VAA ya. Aku bakal ngebahas seputar ya Arsenal, mulai dari biasanya sih preview ya, preview pertandingan sama review pertandingan. Oke, kali ini langsung aja aku pengen nge-review pertandingannya Arsenal lawan MU di kandang Emirates dengan skor 3-2 ya. Dengan skor 3-2, sebuah pertandingan yang aku simpulkan di awal, yakni benar-benar entertaining dan what a beautiful game gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Langsung kita bahas. Oke, dari awal Arsenal seperti biasa menurunkan 4-2-3-1 dengan starting lineup mereka yang akhir-akhir ini. Jadi seperti biasa nggak ada yang beda lah. Sedangkan dari MU, itu yang mereka mainkan ketika lawan City hanya perubahan Casemiro diganti dengan siapa namanya, si McTominay ya. McTominay berarti duetnya dan strikernya bukan lagi Martel tapi Weghorst gitu. Ya kurang lebih kayak City tapi dua pemain itu yang diganti gitu. Dengan pakai pemain 4-2-3-1 juga. Di babak pertama, by the way aku nontonnya itu sekitar menit ke-25 ya. Jadinya dua gol pertama itu aku cuma lihat di highlights. Tapi dari highlights itu aja membuktikan kalau Arsenal proses golnya itu rata-rata semua itu bisa dibilang set play ya, bisa dibilang hasil dari set play, walaupun beberapa golnya memang ya nggak semua set play, tapi apa ya, prosesnya itu dari set play ya. Sedangkan MU itu lebih ke kayak counter attack maupun kesalahan pemain sih, apalagi Rashford ya, Rashford sama si siapa namanya, si Martinez itu kan bukan yang set play gitu. Dan benar-benar di babak pertama itu Arsenal MU lebih bisa ngelawan ya, dalam artian bisa ngelawan, dapat banyak momen. Namun yang uniknya adalah Arsenal itu tetap mendominasi itu, bahkan peluangnya di babak pertama itu hampir 20-an, walaupun yang on targetnya kurang bisa pakai MU gitu. Nah, namun dengan ketiadaannya Casemiro, benar-benar Arsenal si MU itu benar-benar agak kesulitan megang lini tengah gitu. Sedangkan Arsenal kalahnya party beda banget, asli beda banget dengan Arsenal ketika lawan MU kemarin di kandang MU. Arsenal di kandang MU itu megang bola tapi ini kurang terobos-terobos ya, kurang ada terobos dari tengah. Sedangkan ketika lawan MU benar-benar partai itu berani melakukan umpan terobosan yang biasanya DM tuh agak kesulitan melakukan itu. Oh, makanya aku ngincernya Partey itu karena dia apa namanya, skillnya dalam melakukan terobosan itu yang keren gitu. Kalau DM lain kan biasanya cuma jago tackling bertahan, selain itu ya nggak terlalu banyak terobosan yang mereka lakukan, umpan-umpan beresiko gitu. Nah, kemudian di babak kedua itu beda banget jauh dengan musim, apalagi sejak dimasukkannya Tomiyasu itu lini pertahanan sama Arsenal tuh lebih imbang ya. Mungkin Ben White lebih bagus bertahan tapi membuat Saka lebih terisolasi, sedangkan adanya Tomiyasu itu lebih balance gitu. Menyerang bertahan juga bagus di sisi kanan sehingga bener-bener ya bisa dikatakan menit ke-60-an lah itu Arsenal benar-benar mendominasi. Dan golnya MU dari sepak bola Madrid itu sebenarnya berasal dari counternya MU yang cuma satu kali dua counter, dan salah satunya itu berbuah corner sehingga MU dapat, dan akhirnya ya dari beberapa corner itu MU dapat gol gitu. Cuma itu aja, tapi nggak ada yang benar-benar set play yang mematikan dari MU gitu. Beda Arsenal yang benar-benar ngurung banget. Wah, ini udah kayak Munchen, asli udah kayak Munchen pas jaya-jayanya Hansi Flick, asli dah. Beda sama Arsenal, apalagi pas musim musim full pertamanya Arteta ya, yang musim 2021 itu beda banget sama sekarang, asli dah. Wah, ini kemungkinan kulat ini Nketiah ya, terutama Nketiah yang pengen ku sorot sedikit. Itu he prove himself as a uh, another Arsenal good striker with different type. Ingat ya kata kuncinya different type. Mungkin kalau misalkan Arsenal butuh yang apa, striker yang nggak terlalu kelihatan berkontribusi tapi tap in ya, mungkin NKT bisa menjawab gitu, walaupun mungkin nggak konsisten tapi bisa gitu. Sedangkan buat yang konsisten jangka panjang dan berkontribusi mulai dari dribble, pressing, buka ruang, nembak, ngancam, itu Gabriel undoubtedly he's the best lah gitu. Tapi adanya Enke dia bisa menjawab sesuatu yang lain lah, sehingga kemungkinan apa ya, kekhawatiranku bahwa Arsenal pelengkapnya itu pelapisnya nomor 9 itu tidak tercukupi musim ini, itu
mulai hilang, tapi tidak 100% hilang karena sudah ada Trossard yang bisa juga dimainkan sebagai nomor 9 lah sesekali gitu sama Martinelli. Kalau misalkan Trossard main sebagai backnya, nanti Martinelli bisa gantiin kalau misalkan diperlukan gitu. Walau keduanya emang belum, ya bisa dibilang mungkin belum belum fasih atau apa gitu sebagai nomor 9 kan, tapi at least ada lah gitu. Tapi buat apa ya, buat rentang waktu yang mungkin tidak long term tapi cukup lumayan panjang seperti 4 minggu atau 4 match, NKT bisa lah menjawab untuk sementara ini, ya. Apalagi sejak akhir musim kemarin, sepertiga musim kemarin lah, sekitar 15 laga terakhir di musim lalu, dia sebagai starting tuh udah cukup bagus lah, mulai ada peningkatan. Walaupun ya emang dia kurang bagus dalam hal skill maupun apa gitu, dia kurang bagus. Kalau kalian ingat, tipe-tipe striker yang cuma apa ya, cuma nunggu fox in the box, cuma nunggu bola, mungkin nggak terlalu bantu bertahan, nggak terlalu, iya bantu tapi nggak terlalu ya. Itu iya, tipe-tipe kayak gini kita bisa gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Ya, salam invisible benar-benar, apakah Arsenal dapat konsisten di selain bulan April ya, karena Europa League dia bakal mulai sekitar Maret dan kelar di Mei kalau misalkan sampai final ya misalkan. Terus juga tinggal melawan, ada 4 laga penting di IPL, maksudnya 4 laga lawan Big Six ya, 2 kali lawan City sama 2 kalinya lawan Chelsea sama MU, yang sama-sama yang 3 dari 4 laga itu adanya di bulan April, satunya itu di bulan Februari nanti. Mungkin sebenarnya besok lawan City, tapi itu kan FA Cup, sehingga aku harap si Arsenal nurutin setengah lapis 2 aja sih, biar ya nol. Kalau misalkan FA Cup gugur ya oke lah, lagian Arsenal masih merajai lah gitu. Masih merajai lah. Ya, hitung-hitung buat penyegaran squad sama testing squad yang baru kan, apalagi kabarnya tinggal 2 lagi pemain yang pengen didatangkan, ini bek kanannya si yang muda itu, sama satu lagi gelandang tengah, entah itu DM maupun gelandang box to box pengganti Zaka. Kayaknya sih lebih ke yang Zaka ya. Oke, apalagi yang bisa dibahas, mungkin itu aja. See you in the next video ya, preview lawan City.